Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah menimpakan rahmat, nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Dan setelah berikan salam, tak pula kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Khairil Arif MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Produksi dan Pengembangan Media Pembelajaran IPA. Baik, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan atau mempresentasikan materi mengenai pembelajaran menggunakan Web 2.0 dan sosial media. Adapun kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Afriani Amra dengan NIM 2031002, selanjutnya Alvina Darmayanti dengan NIM 2031004, dan terakhir Nurul Aini dengan NIM 2031027. Adapun materi pembahasan kita pada materi kali ini adalah yang pertama, strategi dan pendekatan pembelajaran dalam penggunaan Web 2.0 dan sosial media. Yang kedua, sumber-sumber Web 2.0 dan sosial media. Dan yang ketiga, cara menghubungkan Web 2.0 dan sosial media dalam kegiatan pembelajaran. Baik, masuk ke materi yang pertama, yaitu strategi dan pendekatan pembelajaran dalam penggunaan Web 2.0 dan sosial media. Pada materi kali ini akan saya jelaskan sendiri. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai strategi dan pendekatan Web 2.0, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa itu Web 2.0. Nah, Web 2.0 ini adalah nama yang digunakan untuk menyebut generasi kedua dari World Wide Web atau disingkat dengan WWW. Nah, sedangkan menurut Tim O'Reilly pada tahun 2005 mendefinisikan Web 2.0 ini adalah jaringan sebagai platform yang mencakup semua perangkat yang terhubung. Nah, Web 2.0 ini sudah memiliki fitur yang lebih interaktif dan dinamis, berbeda dengan fitur yang sebelumnya. Nah, kelebihan dari Web 2.0 ini adalah kemampuannya untuk mengajak orang berkolaborasi satu dengan yang lainnya. Nah, caranya dengan menggunakan situs blogging, selanjutnya ataupun web komunitas, dan sosial media. Nah, aplikasi Web 2.0 ini sering disebut sebagai web dengan berbagai kemampuan. Nah, kemampuannya itu diantaranya yang pertama, kontribusi kolaboratif, selanjutnya jejaring sosial, dan kombinasi. Nah, Web 2.0 ini mendukung untuk kontribusi kolaboratif yang memungkinkan untuk membuat satu situs atau lebih kontributor untuk membuat ataupun mengedit. Nah, contoh aplikasi yang menggunakan Web 2.0 ini adalah Google Docs, di mana Google Docs ini dapat kita gunakan untuk membuat ataupun mengedit sebuah kerja ataupun kegiatan. Nah, selanjutnya kita masuk ke jejaring sosial. Nah, jejaring sosial ini adalah aplikasi-aplikasi berbasis web dan melalui seluler mobile seperti Facebook dan Twitter yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, kolaborasi, bersama-sama membuat, berbagi, menerbitkan informasi, ide, dan multimedia. Nah, baiklah, fokus dari jejaring sosial ini adalah untuk mendekatkan pembelajaran ataupun kegiatan bersosialisasi untuk mendekatkan teman maupun keluarga. Nah, itulah materi mengenai strategi dan pendekatan Web 2.0 dan sosial media. Saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu mengenai sumber-sumber Web 2.0 dan sosial media. Aplikasi yang terkandung dalam teknologi Web 2.0 juga adalah sebagai alat untuk mewujudkan rangkaian sosial antara pelajar dan juga pengajar. Aplikasi rangkaian sosial yang terdapat dalam teknologi Web 2.0 seperti Facebook, Edmodo, Twitter, Google+, Psikologi, dan LinkedIn adalah rangkaian sosial yang sering digunakan dalam dunia pendidikan, menurut Firkus dan Abimbola tahun 2011. Secara asasnya, rangkaian sosial mengandung komponen-komponen seperti forum, gambar atau video, profil pengguna yang bersesuaian. Bukan itu saja, pelajar dan pendidik juga boleh membina grup atau page dalam rangkaian sosial yang dipilih. Penggunaan aplikasi rangkaian sosial Web 2.0 menjadi kegemaran pelajar dan pendidik karena bersesuai dengan sifatnya yang terbuka dan mudah untuk digunakan, menurut Zuhri dan Zawiyah tahun 2013.
Pendidik dan juga pelajar dapat berbagi pembelajaran dan juga dapat bertukar pandangan mengenai suatu topik pembelajaran yang diutarakan dalam grup atau page yang telah dibina, menurut Zuhri dan Zawiyah tahun 2013. Nah, sumber-sumber Web 2.0 ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada penyimpanan awan atau cloud storage. Antara contoh aplikasinya yaitu seperti Dropbox, Google Drive, dan SkyDrive. Aplikasi ini mampu menyimpan sebuah dokumen penting dalam berbagai format secara dalam. Apabila pengguna aplikasi ini membuat file ke dalam ruang penyimpanan awan pengguna, pengguna hanya perlu mengingat nama pengguna yang telah didaftarkan. Kedua ini ada papan interaktif. Teknologi Web 2.0 juga menyediakan aplikasi yang termasuk dalam papan interaktif, contohnya seperti Padlet, Education. Papan interaktif ini berfungsi sebagai ruang di mana pelajar dan pengajar dapat berbagi seperti teks, gambar, video, dan audio dalam suatu antarmuka. Semua ahli kumpulan dapat melihat secara yang ditulis di atas papan interaktif ini dan saling bertukar ide sesama kumpulan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya Nurul Aini akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang cara menghubungkan website to zero dan sosial media dalam kegiatan pembelajaran. Nah, website to zero adalah suatu platform yang mampu memfasilitasi berbagai kegiatan seperti mengintegrasikan situs web, interaksi sosial, dan pembuatan konten berbasis komunitas. Nah, melalui aplikasi website to zero ini dapat memfasilitasi konten, komunikasi, dan percakapan. Nah, contoh pemanfaatan media sosial untuk menunjang proses pembelajaran itu yang pertama ada tugas kelompok menggunakan grup Facebook. Siswa dapat membuat grup Facebook untuk dapat berdiskusi secara online sesuai dengan pendidikan mereka. Guru juga dapat dimasukkan ke dalam grup tersebut sebagai anggota member untuk memberikan arahan dan masukan terhadap topik yang sedang didiskusikan. Yang kedua yaitu konferensi video kelas menggunakan Google Hangout. Google Hangouts merupakan platform untuk melakukan chat video dengan orang banyak dalam waktu yang bersamaan. Dengan Google Hangout, siswa yang tidak bisa hadir di kelas masih tetap bisa mendapatkan pelajaran dari jarak jauh dan masih bisa berpartisipasi dalam kelas. Di luar jam belajar, para siswa juga bisa membentuk konferensi video untuk berdiskusi tentang materi pembelajaran. Guru yang mengajar mata pelajaran yang sama pada kelas yang berbeda dapat memanfaatkan fitur ini untuk menjaga konsistensi dalam proses pembelajaran. Nah, yang ketiga yaitu Flipped Classroom menggunakan YouTube. Adalah konsep baru yang mengubah cara mengajar konvensional menjadi lebih efisien dengan memanfaatkan platform YouTube. Siswa dapat mencari sendiri materi yang berkaitan dengan materi yang akan diberikan sebelum materi tersebut dibahas di kelas. Guru juga dapat membagikan materi berupa tutorial video melalui channel YouTube yang dimilikinya. Nah, yang keempat yaitu jaringan industri menggunakan link. Adalah memberikan fasilitas penggunanya untuk mencari pekerjaan yang relevan sesuai dengan latar pendidikan dan minat yang diambil. Nah, yang kelima yaitu Q&A menggunakan Twitter atau Reddit. Banyak profesional di bidang pendidikan memanfaatkan Twitter dan Reddit ini untuk membuka sesi tanya jawab dengan para followernya yang berkaitan dengan pengetahuan dan pendidikan jenjang berikutnya. Nah, mereka dapat saling menanggapi satu sama lain untuk saling melengkapi pengetahuan mereka. Siswa tentunya juga dapat memanfaatkan Reddit ini untuk berdiskusi mengenai masalah yang terkait dengan materi yang sedang mereka pelajari. Nah, yang keenam yaitu penelitian dan debat menggunakan Quora. Quora adalah jejaring sosial yang dikembangkan secara khusus untuk meningkatkan pengetahuan melalui sharing informasi. Siswa yang perlu meneliti topik tertentu hanya dapat mengakses opini dan studi sesuai dengan minat yang telah ditetapkan. Nah, yang ketujuh yaitu pengembangan kesenian dan kerajinan tangan, Pinterest. Selain di dalam kelas, siswa harus mencari cara untuk mengembangkan keterampilan seni dan kerajinan. Pinterest ini merupakan situs yang cocok untuk menjadi sumber informasi seputar topik artistik dan kreatif. Pinterest juga bisa dijadikan inspirasi untuk kegiatan yang berhubungan dengan seni karena kontennya sangat beragam dan terkumpul dari seluruh belahan dunia.
Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, itulah materi mengenai Web 2.0 dan sosial media. Sekian kami dari kelompok 5. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.